Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita. Sari Berita. Proses pencarian korban hilang akibat banjir bandang di desa Ineria masuk titik 6. Ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral ND menerima vaksin Merdeka dari Kepolisian Resort ND. Inilah berita selengkapnya. Bersama saya, Agustinus Payung Mulya. Saudara, kita mulai berita pertama. Hingga kemarin, Selasa 7 September 2021, hari keempat pasca bencana, proses pencarian korban hilang akibat banjir bandang di desa Ineria memasuki titik 6 pencarian. Selengkapnya, Feriso melaporkan. Pada titik ini titik pencarian yang sebenarnya termasuk yang paling sulit. Upaya pencarian korban hilang atas nama Michael Jekot yang terseret arus banjir bandang bersama istrinya Maria Goretidiu pada Jumat lalu sampai saat ini terus dilakukan. Pencarian yang dilakukan Basarnas, TNI, Polri Tagana, Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Ngada, PMI, Pol PP dan masyarakat memasuki titik 6 pencarian. Kepala BPBD Kabupaten Ngada, Ferdin Bura, kepada RRI menjelaskan, sejak kemarin sore titik pencarian sudah masuk ke titik yang ke-6. Menurutnya, titik ke-6 ini merupakan titik pencarian yang paling sulit karena berada di daerah tebing sehingga menggunakan alat berat, juga menggunakan tenaga manual. Baginya ini merupakan kesulitan bagi tim pencarian karena kondisi wilayah bencana berada di lokasi yang cukup curam dan terjal. Sampai pagi ini, sejak kemarin sore titik pencarian kita sudah masuk ke titik ke-6. Sehingga pagi ini dilanjutkan pada titik yang ke-6. Pada titik ini titik pencarian yang sebenarnya termasuk yang paling sulit. Karena berada di daerah tebing. Sehingga selain digunakan alat berat, juga kita menggunakan tenaga manual. Manual ini artinya bahwa teman-teman yang terlibat di dalam tim pencarian ini dari TNI, Polri, Basarnas, dan TRC, BPBD harus bekerja secara manual. Ini yang sebenarnya salah satu kesulitan kita juga karena memang kondisi wilayah terdampak wilayah bencana ini berada di satu kondisi topografi yang cukup curam dan cukup terjal. Menurut Ferdin, pencarian korban bencana banjir ini akan terus lanjutkan dan juga akan dilakukan perbaikan dan penataan akses jalan yang terputus. Namun yang paling penting saat ini menurutnya adalah melakukan pendampingan terhadap korban dan penyaluran bantuan dan diharapkan dalam beberapa hari ke depan semua persoalan mendasar dapat ditangani dengan baik. Pencarian kita jalan terus, kemudian penataan akses jalan yang terputus tetap kita lanjutkan hari ini. Memang sudah secara terbatas, secara darurat sudah bisa dilewati, tapi kita akan terus perbaiki. Kemudian yang paling penting sekarang 2-3 hari ke belakang ini adalah kita melakukan pendampingan terhadap korban dan penyaluran bantuan. Harapkan pada saat sampai dengan hari ke-5 besok sampai hari ke-6 dan ke-7, paling tidak semua persoalan yang dalam tanda petik persoalan mendasar yang harus kita tangani sudah tangani dengan baik. Sementara anggota DPRD Provinsi NTT, Paulinus Nuafeto, yang meninjau langsung lokasi terjadinya banjir bandang di Kampung Malapedo, Desa Ineria, kepada RRI mengatakan, kalau dilihat dari bencana yang terjadi, memang banjirnya cukup besar. Ini dilihat dari banyaknya batu-batu besar dan kayu yang ada di lokasi banjir. Selain 3 warga meninggal akibat bencana ini, juga mengakibatkan sekitar 5 rumah warga yang rusak berat. Menurut Paul, saat ini untuk kesulitan bahan makanan dan obatan bagi warga yang terdampak mencukupi, namun yang harus menjadi perhatian adalah rumah bagi mereka yang terdampak dan pendidikan serta masa depan bagi 2 anak yatim piatu yang ditinggal kedua orang tuanya yang meninggal akibat bencana ini. Memang kalau sembako mungkin terlihat persediaan cukup. Yang perlu kita lihat lagi ini mungkin setelah ini, pasca bencana ini, kita perlu lihat karena ada beberapa rumah yang sudah tidak mungkin ditempati lagi, hancur. Dan karena itu saya lihat ke depan dibutuhkan bantuan perumahan. Kemudian saya juga melihat itu sungai itu cukup besar. Di sampingnya itu ada kampung Malapedo, kampung yang besar. Kita perlu normalisasi sungai, entah itu dengan beranjang atau tembok-tembok untuk bisa melindungi kampung. Dan satu hal yang perlu juga kita semua lihat mungkin masa depan dari kedua anak yang dalam semalam menjadi yatim piatu ini.
Untuk diketahui jumlah penduduk di Desa Iniria sendiri ada 925 orang, 225 kakak, dan terdampak langsung ada 26 warga. Rumah yang rusak berat ada 3 dan 2 rusak ringan. Korban jiwa hingga saat ini 2 orang dan 1 yang belum ditemukan. Bagi 26 warga yang terdampak saat ini diungsikan ke rumah sanak keluarga yang ada di Desa Iniria. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, khususnya di Flores, Nusa Tenggara Timur, pelayanan terhadap ibu hamil dan anak mengalami perubahan secara signifikan. Selengkapnya, laporan Firanda Garus. Kepada RRI dalam acara Dialog Interaktif Selasa 7 September 2021, dokter spesialis kandungan Dr. Lydia F. Nembo, SPOG mengatakan, akibat dari perubahan pelayanan tersebut, banyak ibu hamil di luar daerah yang takut bahkan tidak melakukan pemeriksaan. Ditambah dengan situasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Karena ketakutan yang berlebihan pada kondisi COVID, banyak ibu hamil tidak melakukan persalinan dan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Sebelumnya, pelayanan ini dilakukan secara tatap muka, diubah menjadi jadwal janji tamu. Artinya, ibu hamil harus membuat janji kepada dokter terlebih dahulu. Banyak mereka tidak melakukan pemeriksaan, terutama pada awal-awal kehamilan, dan itu mereka tidak tahu harus bagaimana. Dan berakibat akhirnya banyak juga kehamilan-kehamilan itu tidak terpelihara, dan juga persalinannya bahkan karena ketakutan yang berlebihan terhadap kondisi COVID, itu juga mulai banyak yang harusnya kita di vaskes, di tempat pelayanan juga akhirnya juga banyak yang melakukan persalinan di luar vaskes. Banyak ibu-ibu hamil yang dengan resiko tinggi yang sudah dirujuk ke rumah sakit, ya banyak kendala. Karena yang seharusnya ibu hamil itu dirujuk untuk menghindari kejadian atau terpapar COVID harusnya dengan kendaraan pribadi, dengan kendala kondisi geografis yang sekarang ini memang agak sulit. Kalaupun sudah dirujuk, ibu hamil pun banyak yang tidak datang ke rumah sakit. Secara bersamaan, dokter spesialis anak, Dr. Mario Benara, SPA, juga menambahkan hal yang sama juga terjadi pada anak, di mana pemeriksaan menjadi tidak optimal karena COVID yang terjadi saat ini. Bahkan, untuk kasus COVID pada anak di NTT sendiri cukup signifikan. Selain itu, di masa pandemi ini, efek dari ibu hamil akan berdampak pada anak. Dengan masa pandemi ini, pelayanan kepada ibu hamil terhambat, terus adanya COVID ini juga mempengaruhi pada proses persalinan, sehingga kehamilan, sehingga cenderung terjadi gejala yang lebih berat pada seorang ibu hamil. Efeknya juga pada bayi. Ya, kenapa bayi yang lahir cenderung akan, yang misalnya untuk menyelamatkan ibunya, akhirnya efek ke bayinya, bayi lahir dalam kondisi asfiksia atau tidak langsung menangis. Bayi lahir dalam kondisi BBLL, berat badan lahir rendah, atau bayi yang terpaksa bayinya lahir sebelum waktunya atau prematur. Dr. Mario menegaskan, untuk sekolah yang telah melaksanakan kegiatan tatap muka, sejauh ini telah mengikuti prosedur protokol kesehatan yang sesuai dengan arahan yang diberlakukan. RRI ND Firanda Garus melaporkan. Sebanyak 1.168 ekor burung asal Kabupaten Nagakeo hasil penyelundupan yang digagalkan pejabat karantina pertanian kelas 2B ND kini sudah dilepas liarkan. Laporan Suimam. Kepala Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas 2B ND, Insinyur Kostan MM, ketika ditemui RRI di ruang kerjanya Senin 6 September 2021 mengatakan ribuan burung selundupan tersebut berasal dari Kabupaten Nagakeo yang akan dilalu lintaskan menuju ke Surabaya menggunakan kapal Niki Sejahtera pada Kamis 2 September 2021. Dia menjelaskan burung-burung tersebut tanpa mengantongi dokumen yang lengkap dan disembunyikan dalam kotak kardus yang diletakkan dalam mobil sebanyak 25 kotak. Terdiri dari burung gelatik batu kelabu 15 ekor, burung kacamata walase 541 ekor, burung anis kembang 143 ekor, burung deku belang 469 ekor, total 1.168 ekor. Ribuan burung tersebut setelah dilakukan penahanan, secepatnya pada malam hari itu juga jam 12 malam diserahkan ke pihak BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Kabupaten ND untuk ditindaklanjuti. Lanjut Kostan, pada hari Jumat 3 September 2021 kemarin, ribuan burung selundupan itu sudah dilepas liarkan di Taman Nasional BKSDA Detusoko sebagai tindak lanjut agar burung-burung tersebut tidak mati. Pada Jumat tanggal 3 September 2021 jam 17 WITA telah dilepas liarkan di Detusoko, Taman Nasional BKSDA. BKSDA karantina bersama KP3 dan TNI Angkatan Laut melakukan pelepas liaran dengan tujuan supaya hasil tangkapan jangan ada yang mati, jadi secara secepatnya itu dilepas liarkan. Di
Ditambahkan sesuai Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dalam tupoksi yang tertuang, pihaknya berkewajiban untuk melakukan pengawasan atau pengendalian terhadap satwa-satwa yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi, seperti burung-burung yang akan diselundupkan ke Pulau Jawa. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral Atma Reksa Stipar ND menerima vaksin Merdeka yang digelar Kepolisian Resort ND. Laporan Rovinus Wula. Sebanyak 100 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral Atma Reksa ND menerima vaksinasi Merdeka yang digelar Polres ND. Kegiatan vaksinasi berlangsung Senin 6 September 2021 di Stipar ND. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral Atma Reksa ND, Romo Frederikus Dadu, kepada media mengatakan kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan Polres ND sangat membantu. Sebagai Ketua Stipar mengucapkan terima kasih kepada Kapolres ND bersama jajaran yang telah menyiapkan waktu dan tenaga untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi bagi para mahasiswa yang selama ini memang belum pernah dilakukan dan baru kali ini dilaksanakan vaksinasi bagi mahasiswa termasuk para dosen dan tenaga kependidikan. Dari pihak sekolah, ya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih pada pihak Kapolres ND yang sudah menyiapkan waktu dan juga tenaga untuk mengadakan vaksin bagi para mahasiswa yang selama ini memang belum pernah dilaksanakan bagi mahasiswa. Sampai saat ini Stipar ND baru mengalami vaksin untuk para dosen dan tenaga kependidikan. Romo Ferry mengatakan giat vaksinasi dari Polres ND sangat membantu dan mendukung pihak kampus dalam proses pembelajaran di kampus. Dengan kegiatan vaksinasi dari Polres ND, para mahasiswa bisa terbantu untuk menjalankan tugas sebagai mahasiswa tetapi tetap diarahkan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas. Lanjut, Romo Ferry mengatakan jumlah mahasiswa Stipar ND saat ini sebanyak 758 orang mahasiswa. Sementara kegiatan kuliah tatap muka sudah dibuka sejak 2 September 2021 dengan pola shift tidak serentak tetapi diatur per semester. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Bupati ND Jafar Ahmad meminta camat Pulau ND dan 9 kepala desa di wilayah itu untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat. Laporan Rosa Dalima. Menurut Bupati ND Jafar Ahmad, saat ini semangat gotong royong sudah hilang sama sekali. Oleh karena itu dirinya minta camat Pulau ND dan 9 kepala desa yang ada di wilayah itu menumbuhkan kembali budaya tersebut. Hal ini disampaikan Bupati Jafar dalam sambutan tertulisnya pada acara serah terima jabatan camat Pulau ND dan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pulau ND Senin kemarin bertempat di Aula Desa Ndoriwoi, Kecamatan Pulau ND. Camat dan kepala desa, kata Bupati Jafar, harus mengawalinya di semua lini, termasuk di lembaga pendidikan dari SD hingga SMA yang ada di Pulau ND, serta di kelompok terkecil di tingkat RT. Menurutnya, seorang camat harus memahami tugas dan tanggung jawab dalam membangun dan membawa perubahan bagi masyarakat dan kecamatan yang dipimpinnya, terutama berhasil mengurangi angka kemiskinan dan stunting. Dia juga meminta para camat di wilayah Kabupaten ND agar dalam menjalankan tugas untuk mengingat dan mengedepankan syair lagu pada Munakiri. Menanggapi permintaan Bupati soal semangat gotong royong, Camat Pulau ND Ahmad Abdurrahman SP mengatakan sejak dilantik menjadi camat Juni kemarin, upaya itu sudah dilaksanakan pihaknya melalui program Jumat Bersih melibatkan semua warga masyarakat. Bertugas secara resmi pada tanggal 27 Juni, di sejak minggu pertama sampai dengan hari ini, aktivitas menumbuhkan kegotong royongan di masyarakat Pulau ND yang paling nyata dilakukan adalah melalui kegiatan Jumat Bersih. Kita mengajak warga untuk melakukan aktivitas pembersihan di lingkungan tempat tinggal, kemudian di fasilitas publik lainnya. Dan alhamdulillah kegiatan yang dihidupkan kembali, sebetulnya ini kegiatan lama yang sebetulnya yang selama ini dijalankan oleh masyarakat Pulau ND, hanya dari sisi volumenya masih berkurang dari jumlah orang yang berpartisipasi. Nah, ketika itu dihidupkan lagi, alhamdulillah masyarakat kembali aktif bergairah untuk melaksanakan kegiatan Jumat Bersih. Camat Abdul Rahman berharap semangat gotong royong yang sudah mulai kembali digalakan ini terus berlanjut dan tidak hanya sebatas pada Jumat Bersih semata, namun juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan di bangku sekolah sangat penting untuk menjadikan generasi Pulau ND yang saling peduli satu sama lain. RRI ND, Rosa Dalima melaporkan. Saudara,
Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Saya Agustinus Payung Bole, Wakil Bupati Flores Timur. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Jangan pindah channel radio Anda. Selanjutnya, kami hadirkan Lintas ND Pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.